Oke, pertemuan kedua perancangan pabrik kimia 2 pada hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 September 2022. Pertemuan kedua kita akan belajar kembali mengenai metode perancangan dan survei visibilitas. Jadi ada 2 tema pada hari ini. Jadi kita membahas dulu tentang metodenya, kemudian baru kita membahas tentang survei visibilitasnya. Nah, untuk metode perancangan, kita memiliki 3 macam metode yang kita kenal. Ini teorinya saya dapatkan dari Peter Timmerhoff, Plan Design and Economic for Chemical Engineering. Jadi Anda bisa lihat di situ. Ada 3 metode, yaitu Preliminary or Quick Estimate Design, kemudian ada Detail Estimate Design, kemudian ada Firm Process Design or Detail Design. Jadi ada 3 kelompok utama. Nanti kalau misalnya Anda sudah maju lebih dalam mengenai cost estimasi, mungkin metode ini akan berkembang menjadi sekitar 5 yang dibagi berdasarkan akurasi pembiayaannya. Jadi kalau berdasarkan akurasi pembiayaannya, kita akan mengenal lebih luas lagi mengenai pembagian metode-metode perancangan. Nah, metode yang pertama adalah Preliminary or Quick Estimate Design. Jadi seperti namanya gitu ya, namanya juga preliminary, namanya juga Quick Estimate Design. Jadi memang ini adalah rancangan dasar atau rancangan awal. Jadi biasanya memang kalau di awal itu kan tidak tidak mengusung atau tidak menyajikan atau tidak mencari data-data yang terlalu luas gitu, karena itu memang dijadikan untuk rujukan awal saja. Jadi memang hasil dari preliminary design ini itu adalah menjadi dasar yang menentukan apakah pekerjaan yang akan kita lakukan ini bisa dilakukan lebih lanjut gitu, berdasarkan proyek yang kita usulkan. Jadi kalau misalnya kita contoh, Bu, saya mau bikin pabrik tadi apa trilotil gitu, yang itu Lorenzo tadi gitu ya. Maka apa yang kita cari, apa yang kita hitung di awal desain ini itu menjadi penentu apakah kita akan lanjut apa enggak ya gitu ya, melanjutkan pekerjaan ini atau tidak, melanjutkan perhitungan ini atau tidak. Tentu saja ada parameter-parameternya yang akan menjadi rujukan apakah kita akan melakukan lebih lanjut perancangannya. Yang paling utama adalah tentu saja dari segi teknis ya. Segi teknis dia bisa dilakukan, dan kemudian dari segi ekonomis secara hitungan kasar dia dapat memberikan keuntungan. Itulah kenapa Quick Estimate Design itu biasanya baru menggunakan metode perkiraan. Jadi perkiraan proses yang kita gunakan apa, karena dalam satu produk yang kita akan produksi itu kita bisa saja dihadapkan pada lebih dari satu macam proses gitu. Dan itu kita di awal sudah memilih kira-kira mau proses apa yang akan kita gunakan. Dan tentu saja sudah ada perkiraan pembiayaan ya, karena penting gitu. Kita tidak mau atau kita tidak akan membuat rancangan yang tidak memberikan keuntungan kepada kita. Dan ini bisa dilakukan perhitungan secara kasar gitu ya. Nanti caranya Bu Dona akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ada detail memang, ada beberapa detail seperti lokasi, kemudian ketersediaan bahan baku, atau kemudian jalur prosesnya atau deskripsi rancangan prosesnya, kemudian produknya dan seterusnya, itu sudah ada. Alat-alat yang digunakan juga sudah ada, tetapi memang belum lengkap gitu ya. Nah, karena memang belum lengkap inilah dan memang jumlah yang disurvei juga sedikit gitu, belum banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghitung juga tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kalau dibandingkan antara tiga metode yang digunakan, maka metode ini relatif lebih sedikit membutuhkan waktu perancangannya. Nah, kemudian preliminary design juga itu dapat dikembangkan menjadi feasibility study ya. Nah, jika informasinya memadai, jadi memang
tugas kita adalah mencari informasi lebih lanjut agar